Pun, Pak. ini. Iya, Pak Hasan. Masih banyak yang belum gabung ya. Iya, ini Pak Mujahid padahal udah mau ada acara ini. Nah, Dimulai aja Bu dulu biar Gak apa-apa, terakhir Prof. ini G. Iya, Ini sudah banyak oh, 24. iya. eh, mulai aja nanti biar nanti Yang lainnya besok. muncul. G, biar kebiasaan. Tepat waktu. Udah, Ini Prof Emang ini aktif, jadi udah kalau stempel bis kota, langsung dia kalau sudah kota ada di memang sini. gitu, Bang. Gitu ya. Kalau apa tunggu telat terus, kan gitu. Iya, baik. Karena nanti ada penyampaian jadwal terlebih dahulu oleh Pak Mujahid. Karena memang Pak Mujahid kebetulan ada bersamaan acara ya Pak Mujahid ya. Jadi Iya, ya. mungkin Pak Ibu untuk memulai acara pada malam hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, guru besar, sesepuh di FITK, Bapak Ibu dosen home base di PPG, ini terutama yang sudah hadir Pak Ihsan, ada Pak Rafiq juga, ada Prof. Subiantoro, dan juga Pak Agung, sebenarnya Pak Agung Rohimawan, saya, dan juga tambahan Pak Ishak, begitu ya. Dan yang kami hormati dari bidang divisi Bapak Dr. Andes Mujahid, dan juga yang kami hormati Sekretaris Prodi PPG, yang ini hadir namanya Mas Ishak, karena ya masih dipanggil Mas, nggih, Bapak Ibu. Ya, Dan hadir juga di tengah-tengah kita ada Bu Endang Sulistiowati, Sekretaris Prodi PPG, yang masih mengawal kami, begitu ya. Belum disapeh kayaknya Bapak Ibu ya. Nanti pun untuk yang menyampaikan materi narasumbernya kami undang juga Bapak Dr. Haji Suwadi MAG MPD. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu dosen penguji UKIN dan juga Bapak Ibu guru Pamong. Alhamdulillah, salam kenal ya Bapak Ibu guru. Sudah kenal sih sebenarnya, tapi semakin memperkenalkan diri begitu. Nanti akan banyak juga meminta bantuan dengan Bapak Ibu guru semuanya. Kita bekerja sama berkolaborasi untuk menyukseskan PPG di FITK UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Baik, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena dengan nikmat Allah karunia-Nya dan juga rahmatnya kita diberikan kesehatan, kita dapat bertatap layar pada malam hari ini, dan kita bisa melaksanakan refreshment untuk penguji UKIN baik dari dosen maupun dari guru Pamong. Dan kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan refreshment hari ini kita awali dulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berharap ridho dan berkah dari Allah, acara kita dapat lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa memang untuk proses PPG kali ini sudah sampai pada tahap UKIN begitu, dan tentunya sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman begitu ya, tapi tidak ada salahnya kita untuk merefresh gitu ya, untuk memberikan penguatan kembali ingatan kita tentang bagaimana menguji UKIN, melakukan penilaian. Nah, namun sebelumnya untuk penyampaian kaitannya dengan penilaian UKIN, kita awali dulu dengan penyampaian jadwal Bapak Ibu. Baru nanti ada pengarahan dan sambutan dari Bapak Dekan kalau beliau sudah hadir, dan baru dilanjutkan dengan penyampaian materi bagaimana ketentuan yang harus kita lakukan dalam proses penilaian UKIN sehingga tentunya bisa membantu begitu ya, membantu mahasiswa kita agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal begitu untuk kelulusan PPG begitu. Kemudian
Baru nanti akan dilanjutkan sosialisasi bagaimana kita memahami sistem gitu ya. Tentunya sudah ada proses yang cukup lama gitu, tidak membuka sistem itu lagi, makanya perlu ada refreshment dan juga penguatan lagi begitu ya Bapak Ibu ya, untuk melawan lupa begitu. Nanti akan disampaikan oleh dari Sekretaris Prodi Pak Ishak begitu. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Mujahid untuk menyampaikan Oke. jadwal terlebih dahulu. Monggo Pak Mujahid, matur nuwun. Oke. Oke, terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Guruan, UIN Sunan Bapak Profesor Dr. Sigit Purnama MPD yang kami hormati, Ibu Bapak mantan Kaprodi PPG, Bapak Dr. Suwadi MAG MPD, mungkin belum bergabung Bu Lulu ya. Mantan Sekretaris PPG Ibu Dr. Endang Suswati MPDI yang dihormati, Ibu Kaprodi baru, ini Bapak Ibu guru terutama yang mungkin informasi terbaru sekarang Kaprodi PPG ini sudah pindah ke tangan Bu Rahmatun Nurul Isna ini dilantik kemarin pada hari Senin. Kemudian sekretarisnya Mas SK, saya masih manggil Mas SK karena memang masih pemuda Bapak Ibu. Jadi kalau manggil Pak malah saya wagu gitu di hadapan Mas SK. Ya, jadi ini Bapak Ibu guru terutama ini. Jadi sudah ada suksesi pembinaan Prodi dari Senin kemarin. Bu Rahmatullah Isnain ini diangkat menjadi Kaprodi PPG, kemudian sekretarisnya Bapak atau Mas SH. Ya. Baik, sebenarnya maaf biasanya saya dikasih waktu ngomong yang terakhir, tapi ini saya minta di awal karena saya ada acara ini di depan saya sudah penuh orang, banyak orang. Jadi 7 hari dari tanggal saya meninggal kemarin, kebetulan rumahnya itu dekat Mas padaku. Makanya itu saya akan menyampaikan jadwal dulu, setelah itu nanti akan saya tinggal Bu Lulu nanti mudah nanti setelah selesai masih bisa apa itu ketemu lagi dengan penyampaian materi berikutnya. Ya Pak. Jadi Bapak sekalian, untuk uji UKIN ya saya nggak, saya mungkin hanya share jadwal aja ya Bu dulu ya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita akan melaksanakan UKIN itu mulai besok pagi tanggal 24 sampai dengan tanggal 28. Tapi untuk tanggal 27-nya hari Ahad memang tidak kami jadwal karena kita punya waktu agak longgar sebenarnya 24 sampai tanggal 31. Tapi kita karena masing-masing seluruh nanti itu ada 4 hari, maka yang kita jadwal itu 4 hari dari hari Kamis, Ahad, Sabtu, dan Senin. Jadi nanti Bapak Ibu yang hari Ahad punya acara nggak akan terganggu. Kemudian insya Allah nanti masing-masing dosen itu akan mendapatkan 14 dan 15 mahasiswa. Nanti mohon maaf seandainya ada yang mendapatkan bukan kami sengaja Bapak Ibu ya, tapi dan artian memang ini pembagiannya dari 640 mahasiswa dibagi 43 dosen, rata-ratanya kira-kira itu adalah 14 dan 15. Jadi nanti baik itu maupun gumong dosen sama. Kebetulan juga jumlahnya antara dosen dan gumong yang punya NRP PA itu juga sama persis Bapak Ibu. Sehingga kita buatnya agak-agak mudah ini daripada sebelumnya kita agak putar-putar jumlah guru dan dosen kadang itu berbeda. Tapi alhamdulillah kebetulan ini bisa sama persis sehingga rata-ratanya adalah 14 dan 15. Sekali lagi bagian yang tidak dapat 14 ya mohon maaf ini memang keadaan seperti itu sehingga apa yang ada kita bagi sesuai dengan porsi masing. Bapak Ibu sesuai dengan aturannya bahwasanya Bapak Ibu yang kemarin sudah masuk di PPL ya dalam mungkin ini kita tidak boleh menguji dari mahasiswa kita yang kemarin sudah kita ajar di PPL ya harus kita change, harus kita ubah dengan
dosen-dosen yang dan guru pamong yang lain. Sehingga Bapak Ibu, insya Allah, kalau menurut pengamatan saya dan catatan saya, ini sudah saya insya Allah kayaknya tidak ketemu lagi. Ya. Misalnya nanti kalau ketemu ya barangkali dalam apa itu pengalamannya barangkali berarti ada di situ kesalahan, tapi prosesnya. Baik, saya mulai langsung saja. Untuk Pak Soleh, pertama Pak Soleh, Dr. Soleh dengan Pak Anang Sumarna, itu nanti ada di PAI 1A ditambah dengan PAI 8B. Jumlahnya ada 14. Kemudian PAI B, Layarnya oh ya, ya disebutin, Pak. Allah, belum saya share ya. Ya. Oke. Sebentar ini yang maaf ini yang saya K2 dulu nggak apa-apa ya, K2 dulu aja Oh, Bapak Ibu iya, ya. K2 dulu nggih, Pak. Ya, Sampun. sama aja karena jumlahnya juga sama ya. Untuk K2 PAI 21A itu Bu Wiji dengan Bu Siti Monafiah. Bu Wiji kita tambahi dari PAI 24B ada 4 orang sehingga jumlahnya ada 15. Kemudian Pak Zainal Arifin SPD MP MSI, ini ya Pak Zainal Arifin yang muda ya. Dengan Pak Yusman Hadik ya itu di PAI 21B ditambah dengan PAI 24B ada 4 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Wasid Ahadi dengan Pak Muhammad Zain Widodo itu di PAI 22A dengan PAI 24B 3 orang dan PAI 25A 1 orang. Jumlahnya 15. Ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Jawar Hatta dengan Pak Fauzi Ansori Saleh. Itu PAI 22A. Kemudian ditambah dengan PAI 25A. Dari PAI 25A itu ada 4 mahasiswa. Jumlahnya ada 15. Kemudian Pak Saidul Muzaki dengan Bu Zainal Nikotriyatun. Ya. Itu di PAI 23A ditambah dengan PAI 25A 4 orang sehingga jumlahnya juga 15. Kemudian Ibu Dwi Ratnasari berpasangan dengan Ibu Gesit Purwaningsih itu di PAI 23B ditambah PAI 25A ada 2 mahasiswa dan PAI 25B sejumlah 3 mahasiswa, jumlahnya 15. Kemudian Pak Ibu Nur Saidah dengan Bu Arum Stianingsih itu di PAI 24A ya, 24A ditambah dengan maaf ini bentar ini agak aneh ya Bu, tapi nanti kita cek. Saya lupa ini PPI 25B, maaf ini belum saya copy ke situ ya. Di PPI 25B ya ada 4 mahasiswa. Ya, jumlahnya juga ada 15. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita sebar tadi 24B ini kita sebar ke beberapa teman ini, maka di sini nggak saya tentukan jumlahnya agar tidak menjadi kebingungan atau salah dalam jumlahnya. Jadi yang merah-merah full ini sudah kita sebar ke beberapa dosen tadi. Kemudian Pak Sukiman dengan Pak Ismunandar itu DPAI 27A ditambah dengan PAI 25B ada 4 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Pak Sutrisno dengan Bu Mulat Miarsih itu di PAI 27B ditambah dengan PAI 26A ada 4 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Prof. Maragustam itu di PAI 28A dengan pasangan Ibu Dewi Prasari Suryawati. Maaf tadi Pak Profesor berpasangan dengan Bu Mulat Miarsih ya, jadi maaf belum saya sebutkan. Jadi Pak Profesor berpasangan dengan Pak Mulat Miarsih. Ibu Mulat Mulyasih, kemudian Prof. Maragustam berpasangan dengan Bu Dewi Prasari Suryawati.
itu di PAI 28A ditambah dengan PAI 26A sebanyak 4 orang, jumlahnya 15. Kemudian Bu Prof Marhumah ya, berpasangan dengan Pak Zulhak Nurhadi dari PAI 28B ditambah dengan PAI 26A, ini jumlahnya ada 14. Ini maaf Prof Irma, ini kebetulan tercatat 14 ya. Nje, nje. Ya. Ini karena sisanya dari 26 tadi ini 3 ini kita masukkan di sini. Kemudian Pak Arifi, Ahmad Arifi dengan Bu Rina Sarifah di PAI 29A itu ditambah dengan PAI 26B ya, itu ada 4 mahasiswa jumlah 15. Kemudian Pak Muhammad Kowim dengan Pak Apung Saibuddin di PAI 29B ditambah dengan PAI 26B ada 4 mahasiswa 15 sebenarnya. Kemudian Pak Sumedi, ya, Pak Sumedi dengan Bu Rohyati itu di PAI 30A ya, kemudian ditambah dengan PAI 26B ini ada 3 mahasiswa sehingga jumlahnya 14. Kemudian Pak Suismanto dengan Pak Ahmad Saifuddin itu di kelas PAI 30B ya, ada 10 mahasiswa. Kemudian ditambah dengan PAI K1 PAI 14A ada 2 mahasiswa, ada 4 mahasiswa ya, 4 mahasiswa, jumlahnya 14. Ini yang K2, titik khusus Pak Suis dengan Pak Masyabuddin kita tambahkan dari K1, karena kebetulan K1 ini ada kelebihan, kemudian kita masukkan di kelompoknya Pak Suismanto. Baik, kemudian yang K1, K1. Baik, K1 tadi kita mulai dari Pak Soleh ya, dengan Pak Anang, PAI 1 tambah dengan PAI 8B. Ini sebenarnya kemarin rancangan pertama itu Pak Soleh dengan Pak Anang ini juga 15, tapi ternyata salah satu peserta dari PAI 1 itu yang meninggal 1, sehingga kita kurangi, sehingga jumlahnya 14, awalnya 15. Tapi lagi PAI 1 yang meninggal 1 kemarin, sehingga jumlahnya yang PAI 1 hanya 10 dan kita tambah dari PAI 8B ada 4 mahasiswa. Kemudian Pak Esan dengan Pak Maul Yuniarno itu di PAI 1B ditambah dengan PAI 8B ya, jumlahnya 15. Kemudian Pak Mahmud Arif dengan Bu Miatu Habah ya, itu PAI 2A ditambah dengan PAI 98B ada 2 mahasiswa dan PAI 9B ada 2 mahasiswa. Kemudian Pak Usman dengan Bu Mardani itu di PAI 24 PAI 22B ditambah dengan PAI 9B jumlahnya 15. Kemudian Bu Nadifa dengan Pak Ibnu Ambarudin itu di PAI 3A ditambah dengan PAI 9B jumlahnya 15. Kemudian Pak Karwadi dengan Pak Mudrik Asrori itu di PAI 3B ada 11 mahasiswa ditambah dengan 9A 4 mahasiswa. Kemudian Pak Ridwan Zain di PAI 4A dengan Pak Ahmad Fatoni ya, ditambah dengan PAI 9A semuanya ada 15. Kemudian Pak Mukowim dengan Pak Abdul Aris Abdullah ya, itu di PAI 4B tambah PAI 10B ya, 4 mahasiswa jumlahnya ada 14. Kemudian Pak Andi Prastowo Pak WD 1 dengan Pak Budi Sarwanto di PAI 5A ditambah dengan PAI 10B 4 mahasiswa. Kemudian
Pak Sangkot berpasangan dengan Pak Budiono di PAI 5B ditambah dengan PAI 10B ada 2 orang dan PAI 9A ada 3 orang. Jumlahnya 15. Dan Pak Maksudin berpasangan dengan Bu Erni Sudarti Ningsih itu di PAI 6A ditambah PAI 10A ya 4 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Pak Bu Kaprodi, Bu Rahmatul Isneni dengan Pak Muhammad Yusuf Sugeng Suryono di PAI 26B ditambah dengan PAI 11B 1 orang dan PAI 10A ada 4 mahasiswa jumlahnya ada 15. Kemudian Bu Eva Latifah bersama dengan Bu Neni Hindriani di PAI 7A ditambah dengan PAI 11A ada 1 orang dan PAI 10A ada 3 mahasiswa. Kemudian Pak Zainal Arifin Ahmad mantan WD2 dengan Pak Margono Wisanto itu di PAI 7B kemudian ditambah dengan PAI 11B dan 11B ada 5 tambahnya kemudian 15. Kemudian Pak Sabarudin bersama dengan Bu Suryani itu di PAI 8A ditambah dengan PAI 11B jumlahnya 15. Nah, yang merah ini untuk kontrol kami Bapak Ibu sehingga tidak kita bacakan sudah tersebar di dosen tadi atau di gumung tadi sehingga kita bacakan karena sudah tersebar di sana. Kemudian saya ini bersama dengan Bu Siti Alpiah ya, di PAI 14B kemudian ditambah dengan PAI 12B ada 5 mahasiswa jumlahnya ada 15. Kemudian Pak mantan Kaprodi Pak Suwadi dengan Pak Wiharto itu di PAI 15A ditambah dengan PAI 12B jumlahnya juga 15. Kemudian Pak Ibu Diatul Samsiah dengan Putri Khotimah Solihah itu di PAI 15B ditambah dengan PAI 12B 1 orang dan PAI 11A ada 4 orang. Kemudian Pak Radino dengan Bu Widayaton itu di PAI 6A ditambah dengan PAI 11A 4 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Bu Maimunah berpasangan dengan Bu Siti Maufiroh itu di PAI 16B ditambah dengan PAI 11A ada 2 mahasiswa dan PAI 12B ada 3 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Pak Tasman berpasangan dengan Pak Basirudin di PAI 17A ditambah dengan PAI 12A ada 4 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian PAI 7B itu Pak Dudung Hamdun dengan Pak Muhammad Marzuki ditambah dengan PAI 13B ada 5 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Pak Sibawai berpasangan dengan Pak Asih Sarwito di PAI 18A ya ditambah dengan PAI 12A itu jumlahnya 15. Kemudian Pak Rofik dengan Bu Uswatun Hasanah itu di PAI 18B ditambah dengan PAI 13A dan ada 5 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian Pak Subiantoro berpasangan dengan Bu Nur Fajriyah di PAI 19A ditambah dengan PAI 13B 4 orang semuanya 15. Kemudian Pak Nur Hadi dengan Bu Hafsah itu di PAI 19B ditambah dengan PAI 13A dan ada 5 mahasiswa jumlahnya 15. Kemudian PAI 20A Pak Setio Santoso dengan Bu Hindatul Latifah ya, itu ditambah dengan PAI 13A sama PAI 314A jumlahnya juga 15. Kemudian terakhir ini Pak Sembodo Ardiwidodo dengan Bu Asep Rumliani di PAI 20A ditambah dengan PAI 13B 1 orang
PAI 14A 2 orang, dan PAI 14A ini ada 2 orang, cuma tanggalnya berbeda ya, 15 orang. Baik Bapak Ibu, tadi saya dengan Mas SK, saya tadi mendampingi karena Mas SK ini sekrodi baru. Alhamdulillah tadi sampai maghrib tadi sudah diplotting, sudah selesai semua. Insya Allah Bapak Ibu nanti bisa cek dulu. Tadi saya ngecek milik saya sudah masuk semua, tapi nggak bisa dibuka berkasnya. Tapi jumlahnya sudah ada di situ. Cuman berkasnya ketika saya buka dikasih komentar mulai tanggal 24 Oktober 2024. Jadinya jumlahnya sudah dikapastikan, ini sudah masuk ke LMS kita, sudah bisa kita lihat jumlahnya berapa, cuman belum bisa membuka berkasnya. Jadinya hanya jumlahnya, kalau mau lihat misalnya portofolionya itu berapa, ya itu sudah ada semua di situ ya. Cuman belum bisa dibuka karena tanggalnya belum masuk. Bapak Ibu, hanya tanggal pas itu yang bisa masuk. Ini yang ditekankan. Kemudian penilaian Bapak Ibu diharapkan nanti jam 17 itu sudah selesai, sehingga nanti kami dari tim akan mengontrol siapa yang belum, dan biasanya nanti kalau belum ya akan kita oper, biasanya nanti saya akan japri, saya akan panggil, karena penilaian mungkin tidak bisa lewat tanggal. Kalau lewat tanggal itu nanti sudah tertutup. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, setiap hari maksimal 4 orang, ya 4 mahasiswa, ada yang 3. Mohon nanti kalau dipastikan semuanya berwarna hijau, berwarna biru kalau salah, itu berarti sudah selesai. Baik itu dari PP maupun portofolio. Ada 3 portofolio, ada RPP sama PP-nya. Itu tolong dipastikan sudah biru semua, sudah biru itu berarti sudah selesai. Baik, saya kira itu Bu Kaprodi, Bu Rahmatullah Isna ini jadwal yang telah kita susun. Dan lagi tadi kita cek pada sampai maghrib tadi itu sudah masuk ke LMS semua, dan semua mahasiswa sudah upload portofolio, sehingga insya Allah aman ya. Cuma kita cek apakah besok itu ada yang videonya, apakah itu hanya di pribadi atau nanti di umum, itu barangkali yang jadi masalah. Besok akan kita pantau terus sampai pastikan bahwa mahasiswa tidak ada yang tercecer dalam penilaian. Amin. Pak Zahid, Itu Pak Zahid, J. maaf ini saya tadi terlambat karena ada acara. Saya boleh lihat yang saya dengan siapa dan bagaimana? Maaf nih saya terlambat tadi. Oh, nggih. Pak, ini seperti Mas Pak Zainal. Pak Usman, Pak Pak. Usman. Oh, Pak Usman. Bentar, tadi Pak Usman di oke, bentar Pak, saya lihat dulu Pak. Sorry Pak. Pak Usman tadi itu di K1 coba. Coba saya cari dulu Pak. Nggih. Ngapunten nggih. Oke. Bentar. Oh. Oke, Pak Usman ini di PAI 2B bersama Bu Mardani. Oh, nggih. Jadi PAI 2B sama PAI 9B. Ada 15. Nanti hari ketiga, hari Sabtu, 3 Pak Usman, selainnya 4 ya. Oke. Mulai besok Pak ya? Ya mulai besok pagi, hari Kamis. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Oke, matur nuwun sampai nggih. Pun monggo Bu Lulu jangan lanjutakan. Ini maaf saya terpaksa saya live dulu. Nanti kalau sudah selesai nanti masih bisa ketemu lagi. Dan terima kasih semuanya. Selamat untuk bekerja atas keselamatan kita. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu dikasih kesehatan, kebugaran sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mujahid yang telah menyampaikan jadwalnya. Itu sebelum jadi jadwal yang rapi itu pasti jelimet banget ya Bapak Ibu. Jadi kita apresiasi untuk Pak Mujahid yang sudah bekerja keras selalu menyusun jadwalnya dengan tertib dan rapi begitu. Baik, matur nuwun Pak Jahid, selamat melanjutkan kegiatan. Salah dulu ya. Napa-napa, matur nuwun sangat. Yeah. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan acara dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau Profesor Dr. Sigit Purnama, MPD. Assalamualaikum Pak Dekan.
Ya Mbak, Oke, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kami mohonkan untuk Bapak Profesor Dr. Sigit Purnama selaku Dekan FITK UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta untuk memberikan sambutan dan juga arahannya kaitannya dengan pelaksanaan uji kinerja untuk mahasiswa Angkatan 1 tahun 2024 ini. Kepada beliau yang terhormat, Prof. Sigit, kami persilahkan. Makasih. Suara saya bisa didengar jelas, Mbak. Alhamdulillah jelas, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus pada Bu Kaprodi, Bu Dr. Uluk, Kaprodi yang baru dilantik 3 hari yang lalu. Juga Pak Kaprodi PPG periode sebelumnya, Pak Dr. Suwadi yang sudah hadir nggih. Sampun, nggih. Alhamdulillah Pak Swadi sudah hadir. Ya, kemudian Pak Ishak, Mas Ishak, Sekretaris Prodi PPG yang baru, dan Bu Dr. Endang. Ini Bu Endang semalam sampai jam berapa, Bu? Mengawal UKIN ya, Pak. Tuh Terima 12 kasih. pol. Terima kasih juga. Kemudian Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru penguji UKIN untuk batch 1 tahun 2024. Pertama-tama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini, selalu ya, kalau refreshment itu malam gitu ya, kita bisa bersama-sama untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian kinerja untuk batch 1 tahun 2024 ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami selaku pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang selalu mendukung, mensupport pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 ini, sehingga sampai tahapan ujian kinerja ini Bapak Ibu senantiasa membantu, mendukung, melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan nanti sampai akhir peserta PPG yang jumlahnya 640 ini nanti bisa lulus semuanya. Amin. Termasuk juga sampai semalam itu Bu Endang masih memastikan, Bu Endang sama Mas Ishak ya, sama Mbak Lulu itu ya, masih memastikan semua peserta yang jumlahnya 640 itu benar-benar sudah terregistrasi ya, terdaftar untuk menjadi peserta UKIN. Karena kalau nggak terdaftar ya sudah kan, harus mengulang dan seterusnya. Nah, untuk itu upaya ini saya kira harus kita apresiasi, dan selanjutnya nanti mudah-mudahan mereka para peserta ini bisa mengikuti ujian kinerja ini dengan sebaik-baiknya, kemudian lanjut ke uji pengetahuan dan lulus. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap sekali lagi di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, karena ini batch 2 sudah berlangsung ya. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu dosen juga ada yang ikut mengajar di batch 2. Nah, untuk itu kami mohon juga waktunya ya, untuk memastikan bahwa telah melaksanakan penilaian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mujahid, jangan sampai lebih dari jam 17 ya, jam 17 atau jam 5 sore, agar nanti pengelola itu bisa memastikan bahwa semua semua peserta itu sudah dinilai. Karena kalau kelewat atau terlewat, nah itu repot itu nanti ya, pengurusannya apakah bisa bisa disusulkan atau tidak. Nah, itu nanti bisa berakibat ketidaklulusan peserta
UKIN gitu ya. Meskipun kalau kita lihat peraturannya itu bisa mengulang ya UKIN ya di di ujian berikutnya ya di UKM PPG berikutnya. Tetapi apa namanya kita berharap tidak ada yang mengulang gitu ya. Saya nggak perlu panjang lebar Mbak Lulu karena sudah malam dan nanti setelah ini akan disampaikan refreshment materi untuk memastikan bahwa nanti ujian kinerja ini bisa berjalan dengan baik. Nanti ada Pak Dr. Swadi yang saya kira sudah sangat hafal dengan tahapan-tahapan, kemudian mekanisme dan seterusnya yang terus apa namanya akan membantu atau mengawal UKM PPG yang di batch 1 ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih juga atas bantuannya. Kemudian terakhir kita berharap Bapak Ibu guru Pamong juga apa namanya meluangkan waktu dan seterusnya karena juga saya yakin banyak kesibukan yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan penilaian pada waktunya, tepat waktu begitu ya. Sehingga sebisa mungkin nanti tidak perlu dihubungi dan seterusnya gitu ya. Dan nilai sudah apa namanya sudah diberikan di LMS itu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan, Amin. bisa melaksanakan seluruh aktivitasnya termasuk di dalam penilaian UKIN ini. Saya kira demikian Mbak Lulu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti refreshment penguji UKIN pada malam hari ini. Mudah-mudahan nggak sampai malam ya Pak Suwadi ya. Ini sudah jam 8. Boten sampun dalu. Mudah-mudahan nggak sampai jam 12 gitu ya. Cukup sejam kurang gitu ya. Sampun jam 8 ini kok. Nah, oke, matur nuwun, ngoten mawon. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Sigit Purnama MPD, yang telah menyampaikan sambutan dan juga arahannya. Tentunya sedikit bercerita Bapak Ibu, sebenarnya ada satu mahasiswa yang sampai kemarin malam itu belum upload fakta integritas gitu, karena beliau sedang sakit lambung begitu ya, sehingga tidak mampu untuk mengisinya. Namun alhamdulillah dari pihak nasional gitu membukakan lagi sistemnya sampai jam 9 itu ya. Kemudian kami juga minta tolong kepada teman dekatnya begitu ya, teman satu kelasnya untuk bisa mengisikan dan alhamdulillah 640 itu bisa mengikuti UKIN gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Dekan sekali lagi atas arahan dan juga sambutannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Swadi MAG MPD. Selamat malam Pak Swadi, sehat. Selamat Alhamdulillah. malam, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. bahagia Mbak Lulu. Alhamdulillah Pak. Ya masih beradaptasi Pak. Ya agak Enggak apa. yang dikit gitu ya. Aduh, aduh. Dan Pak Suwadi juga sebagai panitia nasional Bapak Ibu tentunya kaitannya dengan hal-hal yang baru dengan penilaian UKIN nanti bisa disampaikan oleh beliau. Baik, sepenuhnya waktu kami persilahkan Pak Suwadi, monggo. Terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi min ahli sinqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Profesor Dr. Sigit Purnama MPD, yang saya hormati para wakil dekan, yang saya hormati para guru besar di lingkungan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang saya hormati para kolega dosen dan para guru pamong, dan yang saya
apa ya Bu, yang saya hormati, saya banggakan, dan saya eluk-elukan ini Bu Kaprodi yang baru, baru hari Senin ya Bu Kaprodi ya, mohon izin saya hari Senin ditugasi Pak Dekan ke Bali, ada kawan UHN yang minta pendampingan, dan selamat Bu Lulu beserta Pak SK yang menjadi Kaprodi dan Sekprodi masing-masing. Dan juga tentu saya mengaturkan terima kasih atas kesempatannya dan juga apresiasinya pada malam hari ini saya didhawuhi untuk membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin saya tak mencolek Bu Sekprodi dulu. Mana Bu Endang? Halo Bu Endang. Halo, halo, halo. Nah, Sebentar. Ini suara yang selalu dirindukan ini. itu ya Halo. Jadi Masya Allah. itulah rasanya. Eh, Gimana kabar Mbak Endang? ini loh udah muncul. Oh ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Nggak capek kan dari sekolahan? Tahu aja. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon izin, mohon berkenan saya mengatur pada Bapak Ibu semuanya merefresh sifatnya hanya mengingat kembali, merecalling saja, tidak ada yang lebih dari itu karena sampai saat ini dinamika UKIN tidak ada perubahan, semuanya fine-fine aja, sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja memang kalau UKIN ini yang paling capek adalah panitianya. Panitianya siapa? Ya pimpinan Kaprodi dan sejajarannya. Karena bagaimana mengecek, memastikan yang ya biasalah sampai jam 12 malam masih kececer, satu, dua, ya biasa itu ya. Itu satu hal yang menjadi, ya nanti lama-lama terbiasa Mbak Lu. Gak apa-apa, insya Allah ya terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa, udah biasa, nggak ada masalah. Kira-kira begitu ya. Dinikmati saja. Memang PPG itu ya sangat istimewa begitu. Dan kita support karena meskipun tadi ada kendala kesehatan yang luar biasa ya. Memang begitulah, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Jadi nanti dipastikan juga Bapak Ibu semua mahasiswa juga bisa mengupload portofolio, RPP, dan juga video yang tentu saja Bapak dan Ibu kalau mohon izin sebagai bagian dari Fakultas Tarbiyah kami berpesan untuk ya kalau bisa lulus 100% untuk yang UKIN-nya ya Bu Lulu ya. Karena UKIN kan bagian dari kinerja kita, semuanya bagian dari kinerja kita, tetapi yang lebih bisa memutuskan adalah kita sendiri. Maka kami mohon juga dukungan pada LPTK kita, khususnya untuk yang batch 1 ini, yaitu UKIN. Baik, pada kesempatan ini langsung aja biar nggak terlalu malam Mbak Lo ya. Kita coba lihat dari sini beberapa hal yang ingin saya merefresh kembali. Bapak dan Ibu, ini sebentar. Ya, udah kelihatan ya. Ya, jadi nanti kita ini sebenarnya hanya ingin merecall saja bahwa PPG yang sekarang ini sebenarnya menurut saya jauh lebih bagus ya. Nanti nggak tahu dibandingkan yang tahun 2025 nanti. Karena problem kesulitan guru selama ini kan bagaimana kemampuan problem solving guru ini kan coba diatasi dengan menawarkan problem based learning dan project based learning yang sudah dibelajarkan. Nah, dari situlah nanti bisa mencapai tujuan dari PPG. Namun pada kenyataannya nanti Bapak dan Ibu RPP yang disubmit dan video yang disubmit, apakah itu sudah mencerminkan problem based learning atau project based learning atau differentiate based learning untuk yang K2 dan K2 lagi adalah technological, pedagogical, and content knowledge atau TPEC. Jadi yang problem utama dari pendekatan problem base itu ya problem base dan project base ini. Ini salah satu pendekatan utama. Nah, nanti yang differentiate based learning
bahwa dalam pembelajaran itu menghargai perbedaan individu, maka di situ barangkali nanti Bapak Ibu kalau melihat video atau RPP, setidaknya jangan sampai pembelajaran itu anak-anak dikelompokkan, siapa yang suka nyanyi ngumpul, siapa yang suka gambar ngumpul, siapa yang suka diskusi ngumpul, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi perbedaan individunya tidak dilaksanakan secara terintegrasi. Nah, barangkali akan lebih menarik kalau pembelajaran itu memperhatikan kalau ada anak yang suka menggambar karikatur sehingga materi yang disampaikan, yang didiskusikan, yang dipelajari itu digambar karikatur. Di saat yang sama ada anak yang suka membuat pantun, maka materi yang sedang dipelajari itu dibuatlah pantun. Begitu seterusnya bagi anak yang suka diskusi, materi itu didiskusikan secara sesama bersama teman-temannya. Nah itu saya kira boleh dan itu menjadi peluang kepada pembelajaran. Dan itulah barangkali salah satu yang disebut dengan differentiate based learning tadi. Namun sekali lagi bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah TPACK, yang keempat adalah TPACK, TPACK. Bagaimana seorang guru bisa menggunakan media sebagai cara menyampaikan materi secara efektif. Nah, disitulah integrasi antara media, konten, dan juga materi itu disajikan secara menyenangkan kepada anak. Itulah bagian dari TPACK yang nanti di RPP dan videonya juga akan muncul. Nah, setidaknya dua itu menjadi bagian dari advance untuk K2, dan baik K1 maupun K2 sejatinya dibelajarkan tentang problem based learning dan project based learning. Problem lebih fokus kepada bagaimana menyelesaikan masalah, menentukan solusi masalah. Sementara untuk project based learning, dia bisa membuat agenda aksi untuk menyelesaikan problem terkait dengan materi pembelajaran. Saya kira itu yang menjadi core dari UKIN kita ya, di samping inovasi PPG kita ini mengembangkan model advanced material, nanti dicek kembali di lampiran RPP ya, di lampiran RPP apakah sudah mencerminkan advanced material, bagaimana materi itu bisa dikembangkan lanjut, menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, menjawab pertanyaan tentang filosofis, prosedural, metakognitif, dan juga hal-hal yang lain yang bersifat konseptual. Itu nanti apakah seperti itu. Kalau belum ya tentu menjadi catatan kita, dan nanti mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus setelah PPG. Kemudian apakah di dalam pembelajaran video tadi mencerminkan guru melakukan refleksi, ya, melakukan refleksi, atau biasa saja seperti pada umumnya ya. Kalau guru melakukan refleksi berarti sudah ada peningkatan dan kemajuan dari guru-guru kita. Saya kira dua hal penting ini, dan kalau mau lebih lanjut nanti penilaiannya atau di dalam tujuannya bisa dicek lebih lanjut apakah dia mengembangkan pola berpikir yang higher order thinking skill atau HOTS. Kalau itu semuanya sudah dilakukan dan TPACK juga sudah dilakukan, maka insya Allah ya PPG kita ini menjadi bagian yang penting, yang kita senang karena hasil PPG ini berdampak positif kepada kemajuan dan peningkatan mutu. Saya kira profilnya juga nggak berubah, masih sama. Nanti yang 2025 yang mungkin akan berubah, kalau yang 2024 masih sama, jadi tidak usah. Kita sampai pada tahap UKM PPG ini, dan uji kompetensi mahasiswa atau UKM, uji kompetensi mahasiswa ini sudah seperti yang dulu saya sampaikan, sudah disampaikan juga bahwa UKM ini ada yang tertulis dan ada yang kinerja. Yang tertulis biasa disebut dengan UP, yang kinerja biasa disebut dengan UKIN. Ya, kalau sekarang di Kemendikbud nama CBT ya, CBT itu yang tulis, kemudian UKIN ya UKIN. Saya kira masih sama dengan itu. Nah, apa yang akan diuji tentu adalah kompetensi utama dari guru dan menguji profil lulusannya.
Nah, profil lulusannya itu diuji melalui uji pengetahuan dan uji kinerja. Kali ini, mulai besok adalah uji kinerja yang terdiri dari uji praktek dan uji portofolio. Untuk sementara masih ya, uji praktek dan uji portofolio. Nah, uji prakteknya ini saya kira melalui dua cara, yaitu pakai RPP atau modul ajar, dan yang satunya adalah melalui PP ya, melalui video ya. Saya kira begitu. Sudah masih sama ya, Bapak Ibu, insya Allah nggak ada masalah ini ya. Kemudian penilaiannya, oke. Apa yang akan di portofolio dulu? Sekarang portofolio mengingatkan di portofolio itu nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen ini yang harus dipenuhi. Dan insya Allah, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bululu, Bu Kaprodi, yaitu terkait dengan 6 ini sudah. Bapak Ibu, nanti dicek kembali ya, 6 tadi salah satunya adalah dokumen portofolio itu dicek itu interval waktunya adalah 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa. Kalau mahasiswa kita ini 1 Juli 2024 masuk, maka tahun pertama kan berarti 1 Juli 2023. Tahun kedua adalah 1 Juli 2022. Tahun ketiga adalah 1 Juli 2021. Nah, seperti ini. Saya kira nanti berarti dokumennya kalau bisa ya intervalnya antara 23 sampai 21. Ya, Juli 21. Nanti kalau lebih dari ini, saya kira kalau sudah cukup ya nggak usah dinilai. Ya, kalau udah cukup nggak usah. Kalau masih kurang ya monggo diberi nilai. Seamnya Bapak Ibu lah. Tapi kalau sudah cukup, ini karena sudah melampaui dari 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa, mungkin tidak perlu kita nilai juga nggak mengapa. Karena sebenarnya yang diwajibkan dinilai adalah 3 tahun sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu. Sebentar ini ada coretannya, saya hapus dulu ya. Oke, mudah-mudahan. Saya ulangi lagi. Oke. Ya, saya kira ketentuan ini sudah oke. Mahasiswa sudah mengisi, alhamdulillah sudah upload, selesai. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan juga kepada mahasiswa beberapa hari yang lalu. Nanti yang diupload itu RPP-nya, ya, modul ajar itu lengkap ya. Ada modul ajarnya, ada materinya, ada LKPD-nya, ada medianya, ada instrumennya. Maka nanti Bapak Ibu monggo dipersani nanti sebelum menilai dicek komponen-komponen ini nanti terus diberikan nilai seperti biasa. Kemudian yang videonya durasinya itu 30 sampai 40 menit ya. Durasi videonya sekian ya. Nanti masuknya di Google Drive Bapak Ibu atau di YouTube monggo silakan. Ya, nanti di set yang ini yang unlisted ya atau unpublished. Jadi saya kira unpublished itu maksudnya apa? Hanya orang atau pihak yang diberi link yang bisa membuka. Yang tidak diberi link tidak bisa membuka. Nah, itu saya kira ini sudah biasa. Nanti bagaimana kalau videonya melampaui dari 40 menit, ya monggo. Bagaimana kalau kurang 30 menit, monggo kebijakan Bapak Ibu semuanya lah. Oke, terus baik, ini saya kira penilaiannya tadi sudah ya. Ini beberapa poin yang tadi sudah harus dipenuhi. Ini tugasnya mahasiswa, Bapak Ibu tinggal menilai. Apa yang dinilai nanti publikasi, refleksi diri, lalu pencarian informasi baru, karya inovasi, kemudian pengabdian dan prestasi. Saya kira Bapak Ibu hanya menilai ini. Andai kata ya, dari 4 yang kanan ini, 1, 2, 3, 4 ini, hanya ada 1 pun boleh sebenarnya. Ya, jadi nggak usah terlalu gundah gulana ya Bapak Ibu. Ini kok kurang atau apa ya. 1 saja sebenarnya sudah boleh. Apa itu 1? Biasanya refleksi diri. Ya mungkin karena barangkali tidak ada publikasi, tidak ada
tidak ikut seminar, pelatihan, dan seterusnya. Karena yang ikut dari orang lain, ya dia nggak pernah ikut. Lalu karya inovasinya juga belum selesai membuat. Ya, itu saya kira daripada mereka tidak baik, ya mungkin bisa aja hanya satu ini sudah bisa Bapak dan Ibu. Nah, ini setiap poin itu ada batasannya. Ada batasannya. Maka Bapak Ibu kalau menilai, misalkan di sini ada 40 ya, padahal skornya maksimal 3. Sudah ada 40 butir ya. Apa namanya? Refleksi dirinya kan ya nggak sampai 40 lah ya, mungkin karena satu semester satu ya kali 6 lah, 6. 6 ya boleh 6, ini sudah ada 3 cukup ya. Kemudian ini misalnya yang ikut ikut ini ikut kegiatan ya, mencari informasi baru ini. Mungkin dia banyak punya sekitar 40 ya, 40 sertifikat atau apa. Tapi sebenarnya maksimal hanya diakui 3. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apakah menilai semuanya? Ya monggo dinilai semuanya ya boleh, ya atau dianggap cukup 3 aja sudah cukup 3 ya monggo. Tapi ya kita mengapresiasi ya dinilai aja lah semuanya ya. Karena mereka sudah capek-capek mengupload, ya kita hargai, kita beri nilai lah, kira-kira begitu. Persoalan tidak dijadikan sebagai laporan yang ditagihkan, ya nggak apa-apa biar disimpan, kira-kira begitu. Nah ini penelitian ini sudah saya kira Bapak Ibu karena sudah muncul pada LMS, maka ini saya kira tidak perlu kita detailkan. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali. Kalau misalkan jurnal internasional, nah ini nanti Bapak Ibu kalau ada mahasiswa yang memiliki jurnal-jurnal bagus ini, saya kira perlu di-download dan perlu dilaporkan kepada Bukaprodi. Karena apa? Ini sangat penting untuk akreditasi. Ya, karena sudah akreditasi ini biar bisa dicatat, disimpan kapan-kapan nanti kalau ada akreditasi yang lebih bisa digunakan lagi. Karena tidak banyak ya yang punya jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Daripada besok mencari, ini bisa disimpan atau di-download gitu ya. Lalu melakukan refleksi. Nah, Bu Endang kemarin waktu pelatihan sudah kita minta mendampingi cara menyusun refleksi. Sudah kita lakukan, contohnya juga sudah kita berikan, sehingga para mahasiswa juga sudah membuat refleksi yang sudah dipandu ya. Insya Allah tidak ada masalah. Kemudian ini nanti ya hasil refleksinya akan muncul seperti ini di LMS, nanti tinggal dinilai Bapak dan Ibu. Kemudian lagi untuk refleksi masih mencari informasi pengetahuan dan forum ilmiah. Nah ini silakan nanti diklat juga boleh dan seterusnya. Ini pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana kalau diklat yang tidak ada JP-nya? Diklatnya tidak ada JP-nya. Diklatnya hanya menyebut 3 hari atau 2 hari, ya, tapi tidak menyebut JP-nya. Pada umumnya 1 hari diklat itu ada 8 jam, maaf, 8 jam. Maka kalau 3 hari ada 8 kali 3, 16, 24. Tapi Bapak Ibu, penilaian yang ada di rubrik itu kan maksimal. Bapak Ibu bisa menilai misalnya ya, kalau 24 apa ya pas 24, mungkin 20 lah kira-kira. Dengan dasar mungkin di awal hanya separuh hari, kira-kira begitu ya. Di akhir separuh hari, ya kira-kira 20 JP. Nah, nanti di mana 20 JP itu intervalnya berapa? Oh, masuk ini misalnya, masuk yang apa? Karena ini begini Bapak Ibu, terkadang mahasiswa menghitungnya itu tidak sesuai dengan bukti. Oleh karena itu Bapak, berkas Ibu ya, berkas itu harus dibuka ya. Jadi menilai harus mendasarkan kepada berkas. Siapa tahu berkasnya cara menginputnya salah ya, tidak sesuai dengan hitungan itu. Maka yang dipakai adalah hitungan Bapak Ibu di berkas ya. Berkasnya diklik, kemudian diteliti berapa jam dan seterusnya, nanti akan kelihatan ya. Akan kelihatan oh dinilai berapa. Ya memang agak pelit ya, agak pelik ya, mohon maaf agak pelik. Makanya dalam 1 hari Bapak Ibu hanya diperkenankan menilai 4 orang mahasiswa. Tapi karena Bapak Ibu sudah hafal, sudah lancar, butir-butirnya mungkin lebih cepat. Tapi kami minta untuk dicek, dibuka, nanti karena ketahuan Bapak Ibu, kalau nggak dibuka itu nanti ketahuan ya Bapak Ibu ya.
Karya inovasi dalam pembelajaran pendidikan itu juga bisa dilihat apakah itu LKPD dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu dicek. Alat peraga kompleks. Ini mahasiswa biasanya sudah memasukkan sendiri-sendiri. Cuma terkadang kita itu ketika membuka, oh ini kok alat peraga kompleks ya, padahal sangat sederhana sekali ya. Kenapa nggak masuk sederhana ya? Terkadang kita itu protesnya begitu, karena mahasiswa memasukkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menjadi catatan kita. Monggo nanti kebijakannya apakah bergeser dari yang kompleks ke sederhana sehingga poinnya juga turun atau naik. Itu kebijakannya kami serahkan kepada Bapak Ibu karena kasuistik dicek dan di dokumennya harus diverifikasi. Prestasi hasil kompetisi, ini kan juara kompetisi ya, juara kompetisi finalis, ya. Finalis juara 1 sampai 5 ya. Ini juara 1 sampai 5 itu dapat skor Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa karena ini tingkatannya kan tinggal dipilih ya, sudah ada poinnya. Hati-hati karena terkadang mereka mengisinya misalnya juara nasional ya, finalis itu berarti poinnya 1. Ya sudah, kalau poinnya itu sudah otomatis masuk, tapi terkadang mahasiswa mengisinya itu mengisi narasinya ini yang berdampak pada skor terkadang tidak sesuai. Oleh karena itu berkasnya harus dibuka. Pengabdian masyarakat juga begitu, kepanitiaan internasional, kepanitiaan tingkat desa, beberapa aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, jadi kecamatan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini kepanitiaan itu agak fleksibel ya, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat sekolah pun masuk panitia. Lalu tingkat sekolah, kecamatan, desa, tingkat kabupaten, ya, kabupaten, provinsi, nasional, internasional itu bisa ya Bapak dan Ibu ya, bisa diajukan baik itu sebagai ketua maupun selain ketua. Saya kira itu kompetensi portofolionya sudah seperti itu. Kalau nanti ini belum bisa maksimal ya, ini silakan. Nanti ini tidak ada masalah. Ini skornya 10 aja sudah bisa dimaksimalkan lagi. Yang penting sudah ada. Kemudian ini sama masih bisa dengan. Oke. Nanti Bapak Ibu, ini bukan LMS ya, tapi sebenarnya pakai sistem tersendiri. Yang Bapak Ibu ingat ini kalau peserta ya peserta, Bapak Ibu penguji. Nah, ini di sini penguji sebagai penguji. Nanti tinggal dimasukkan Mas Siska nanti sebagai sekretaris, Mas Siska nanti dan sekaligus admin yang sudah berpengalaman selama ini ya. Kemarin juga sudah tahun lalu. Tolong nanti diberi apa namanya pas akunnya ya, maksudnya diberikan akun atau pakai akun yang lama biasanya. Biasanya pakai akun yang lama ya. Kalau sudah pernah itu pakai akun lama bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai penguji ya berarti posisinya di sini ya sebagai penguji. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, misalkan ini Suwadi ya, selamat datang, Bapak Ibu kan sama. Nanti yang penting itu di sini bertugas, lalu portofolio, lalu pembelajaran. Jadi ini berapa tugasnya portofolio, berapa belajar berapa, ini nanti akan muncul. Kalau tadi Pak Haji Mujahid membagi 12 atau 11 atau berapapun nanti akan muncul di sini ya. Silakan nanti akan muncul dan semuanya akan mendapatkan jatah berapa, nanti usahakan ini nanti bisa 0. Kalau sudah 0 semuanya berarti sudah selesai. Tapi kalau belum 0 berarti masih ada tugas yang harus diselesaikan. Kemudian ini saya kira interface-nya kalau username dan password-nya nanti Mas Eska tentu akan membagi di grup ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini sama Bapak Ibu mohon izin yang sini ya. Yang sini, keterangan yang sini ini sama Bapak Ibu masih ingat ya nanti siapa gitu. Terus di sini ada nih skor depan dan skor belakang bersanding. Ini adalah skornya Bapak Ibu. Ini adalah skornya rata-rata dengan penguji PAMO dari guru PAMO. Rata-ratanya di sini ya Bapak Ibu ya. Ini ratanya. Nanti pengujinya juga begitu. Pengujinya juga di depan, nanti ratanya di belakang. Nanti akan ketahuan ya ratanya berapa. Nah, nanti dilihat nanti untuk menilai, nanti diklik di sini apakah yang dinilai portofolio atau pembelajaran yang terdiri dari 2. Di sini nanti ada 2.
Ya masih ingat ya Bapak Ibu, kira-kira nanti dicek agenda aksinya di sini, kemudian di sini akan muncul nih skornya kalau sudah di oke. Nah, yang terkadang Bapak dan Ibu, ini terkadang lupa, ini mau nilai apa dulu ya, RPP atau nilai PP. Nah, ini nanti dicek. Jadi kalau portofolionya sudah dinilai, maka di sini akan terisi. Nanti yang RPP akan terisi ya, RPP yang terisi di sini. Lalu yang pelaksanaan nanti akan terisi di sini ya, pelaksanaan pakai video. Nah, ini rata-ratanya ya. Rata-rata setelah dibagi dengan guru pamong. Maka ketika guru pamong belum menilai, di sini seolah-olah mesti separuh dari yang di sini. Ya, separuhnya ini berarti guru pamong belum menilai. Biasanya begitu. Nanti kalau guru pamong sudah menilai, ya sudah kelihatan di situ ya. Mungkin baru dinilai 80 kok tiba-tiba sudah langsung 100. Nah, kan kadang-kadang muncul begitu ya nggak apa-apa, biarkan berarti sudah mencapai nilai maksimal. Nilai maksimal. Jadi berapapun yang dinilai dia sudah nggak direkod lagi karena sudah mencapai nilai maksimal. Lalu ini Bapak Ibu hati-hati di sini. Bapak Ibu menilai tapi belum kembali dan belum men-save itu di sini masih tetap muncul merah. Harapannya tadi yang disampaikan Pak Mujahid ini hijau semuanya. Berarti kalau hijau sudah dinilai dan sudah disimpan. Jadi Bapak Ibu, ini berubah hijau itu ada dua. Satu sudah dinilai dan sudah disimpan. Kalau hanya dinilai saja, belum disimpan, dia masih balik lagi seperti ini. Merah lagi. Tapi kalau sudah dinilai, disimpan baik, maka dia akan hilang dan berubah. Nah ini contohnya sama, nanti juga begitu. Kalau yang kosong ini gimana? Ini berarti dia tidak punya. Pengabdian dia nggak punya. Jadi yang terisi adalah ini. Nah ini gimana pengabdian kok nggak punya? Padahal kan pengabdian tadi harus ada. Padahal ini cukup dari 4 ini cukup 1. Ya nanti dicek ya Bapak Ibu yang seperti ini itu kan ini contoh ya. Ini nanti dicek jadi bahan ya. Oke. Nah ini kalau di deskripsinya seperti ini. Bapak Ibu sering kan baca deskripsinya? Sebelum menilai kan dibaca dulu. Ya ini buktinya apa? Oh ya buktinya di mana? Oh di sini. Ada bukti 3. Jadi bukti-bukti itu harus terfootnote di sini seolah-olah ya. Bukti-bukti itu terfootnote di sini. Kalau tidak terfootnote nanti sulit ya. Ini sulit. Oke, saya kira ini lanjut. Nah ini publikasinya sama Bapak Ibu. Nah ini jadi Bapak Ibu masih sama, nanti Bapak Ibu menilai kan dihadapkan pada mirror seperti ini ya namanya ini misalkan penelitian dan publikasi. Bapak dan Ibu sama, ini sudah diisikan oleh mahasiswa mengisi bla bla bla. Nah, dari isian itu lalu muncul di sini nilai maksimalnya sekian. Bapak Ibu ingin cek apakah berkasnya itu benar-benar ada, jangan-jangan tidak ada dan tidak bisa dibuka. Maka dicek, berkasnya diklik, lalu skornya betul segitu, baru kita isikan skornya di sini. Ya, skornya dia akan muncul di sini ya. Nanti di sini ya diisi ya skornya, kemudian di sini akan otomatis muncul ya, otomatis muncul. Diisi berapa? Misalnya diisi 3. Ya berarti di sini akan 0 karena 3 akan muncul 3 di atas ini 3. Gitu seterusnya ya. Saya kira ini kalau 2,5 mungkin Bapak Ibu menilainya 2,1 ya boleh ya otomatis di sini akan menilai ya. Bapak dan Ibu mohon izin ya. Bapak Ibu kan diberikan nilai maksimal. Saya pernah menilai 0,01 karena apa? Ternyata 0,01 itu ternyata salah, bukan itu yang tidak cocok ya misalkan begitu. Atau sebenarnya ada tanggalnya yang sudah misalkan PTK ya, buat PTK, oh ternyata PTK tugas kuliah di tanggalnya yaitu tanggal Juli Agustus 2024 ya. Wah, ya nggak bisa, ya kita beri nilai lah. Jeripayanya 0,01 misalnya, 0,05 misalnya, silakan Bapak dan Ibu. Tapi kalau benar ya sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi mungkin bahasa sederhananya salah aja diberi nilai ya. Karena ini membela kemanusiaan ya, kira-kira begitu ya. Salah aja diberi nilai.
Nggak apa, makanya kita dorong mereka untuk yang nilai-nilai seperti itu kecil saja untuk apresiasi ya. Kemudian ini portofolio refleksi diri sama, nanti refleksi dirinya. Kalau tadi kan publikasi, ini refleksi diri, dia mencerminkan tadi masalah dan seterusnya nanti sudah muncul di situ ya di isiannya. Lalu deskripsi dirinya sudah diisi, di sini sudah nggak usah. Deskripsi refleksi diri ada buktinya silakan, bukti 2, bukti 3, nah, nanti silakan. Nah ini, jadi kegiatan refleksinya, permasalahannya, perbaikannya, tahun, semester, dan keterangan. Kalau setiap semester dia 1, berarti ada 6. 6 semester kan, hanya 3 tahun kan? Berarti 6. 6 sudah cukup, 0,5 atau 0,2 silakan dikalikan 6 ya. Sudah ada poinnya lah kira-kira begitu. Jadi mahasiswa mengupload, nah ini komponen refleksi diri, ya misalkan ini tadi berapa, tahun semester 1, 19 semester 1, ini 20. Tentu kalau 19 nggak boleh, karena harusnya kan 21, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23. Kan hanya 3 tahun ya, Juli sampai Juli 2024 ya. Silahkan ya. Oke, nah ini skornya, berkasnya dibuka dulu, lalu skornya 0,5. 0,5. Kalau kali 6 kan sudah 6 kali 0,5. Berarti skornya ada 3 ya, totalnya sudah 3. Padahal di sana refleksi tadi berapa skornya? 3, berarti sudah terpenuhi maksimal. Kira-kira begitu sebenarnya. Otomatis ya, Bapak Ibu. Ini sama, masih sama contoh sama ya. Nah, oke, sama, enggak apa-apa ini sudah. Masih deskripsi diri juga, bisa diisikan seperti itu, bukti-buktinya. Oke, lalu ini yang terkait dengan kompetisi. Yang terkait dengan kompetisi. Nah, di kompetisi kejuaraan itu juara 1, juara 2, bahkan tadi sampai juara 5 ya, silakan. Nah, oke, silakan diisi. Ini juga sama. Ini untuk yang pengabdian, ya, ketua panitia, non ketua panitia, tadi sudah ada non ketua, itu sudah ada poinnya di situ ya. Nah, ini tadi sudah sama dengan tadi, nggak perlu lagi. Untuk yang dinilai, ini Bapak Ibu sama. Kalau mau lihat di preview ya di preview, silakan. Ya, Bapak Ibu di-download ya di-download, monggo bisa. Nah, ini yang terpenting Bapak dan Ibu, nanti mulai menilai di sini ya. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu terkadang mohon izin, ini membuka pelaksanaan pembelajaran, itu kan di preview ini ya. Terkadang ada yang nggak bisa. Nah, nanti kalau nggak bisa, Bapak bisa memperbaiki aplikasinya atau mungkin berpindah dari Safari ke Chrome atau sebaliknya atau ke yang lain, monggo silakan dibuka. Karena pada dasarnya kalau dia sudah bisa upload itu biasanya bisa dibuka. Kalau tidak bisa dibuka, bisa kendalanya dari sistem kita ya atau perangkat kita. Oleh karena itu, mohon nanti kalau menghadapi seperti ini disampaikan kepada teman-teman, ya, Mbak Bu Dr. Lulu, ya Mas Siska dan teman-teman. Nanti kita Bu Endang juga bisa bantu nanti ya kira-kira untuk menyelesaikan yang ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu masih lama. Misalkan ini contoh penampilan wajah yang ceria. Ya, penampilan wajah yang ceria seperti ini Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu nanti kalau menilai, kalau murid saya atau anak saya dinilai oleh guru dengan gaya seperti ini, kira-kira layak diberi apa ya? Oh ini 8, oh ini 9, oh, silahkan. Gitu. Saya kira nggak usah lagi kita memesona ya, memesona guru penampilannya, gimana wajahnya dan seterusnya itu monggo lah saya kira. Nah Bapak Ibu, kalau nanti ada yang kesilap belum dinilai, biasanya di sini ada sebelumnya dan selanjutnya. Nanti bisa diklik, dia akan kembali lagi ke sebelumnya. Dan nanti biasanya kalau ya belum dinilai akan ada tanda pink seperti ini. Ya, seperti biasa ya Bapak Ibu, berarti itu kita belum menilai. Segera dinilai dan diklik selesai. Kalau sudah diklik selesai dia akan tersimpan. Ya, selesai dia akan tersimpan. Nanti kalau sudah tersimpan dia akan muncul berapa? 10
Kenapa di sini 5? Karena rata-rata 10 bagi 2. Berarti guru pamongnya belum menilai. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membayangkan nilai Bapak Ibu termasuk guru pamong ya yang di sisi depan sini. Berarti nanti kalau dibagi 2, misalkan guru pamongnya itu menilai 10, Pak dosennya juga 10, di sini pasti akan muncul 10 karena 20 bagi 2 ya, atau 10 bagi 2 ya 10, di sini akan muncul 10. Oke. Ini mengunggah bukti, saya kira ini tuh anunya haknya mahasiswa, silakan diunggah. Nah, Bapak dan Ibu, penilaian portofolio ini dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang penguji, guru penguji ya. Jadi dosen dan guru ya satu. Kemudian dilakukan selama UKIN. Berarti kalau besok ya mulai besok maksimal 4 mahasiswa. Jadi kalau belum muncul karena belum waktunya. Hari ini nggak bisa menilai Bapak Ibu. Baru bisa menilai besok pagi jam 00:01. Ya, karena apa? Sudah masuk waktunya. Termasuk Bapak Ibu sudah diberitahu menilai 11 misalnya. Saya baru menilai 4 kok, yang kelima nggak bisa. Ya tunggu besok, karena maksimal hanya 4. Karena ini terjadi seperti itu, Bu Kaprodi ya. Lupa, saya kan mau menilai lagi kok nggak bisa. Ya jangan diborong 1 hari, maksimal hanya tadi 4. Ya 1 hari. Kalau 4 ya 4 maksimal. Kalau belum ya diteruskan besok ya. Lalu penilaiannya bersamaan. Tadi sudah kita biasanya ya tradisinya kita jam 17 itu harus bisa selesai. Karena lebih dari 17 Bapak Ibu akan ditelepon. Kita biasanya memberitahu, ayo dikoreksi, dicek siapa yang belum dan seterusnya ya. Karena untuk menjaga agar tidak kelewat, ya. Saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Kemudian rubriknya saya kira sudah tidak ada masalah karena sudah tercantum di situ ya. Refleksi tadi juga sudah, cari informasi sudah, karya teknologi juga tadi, nggak perlu lagi, fakta integritas. Nah ini yang tadi, kalau nggak ngupload fakta integritas ya nggak bisa. Jadi memang ya terkadang mahasiswa kita kan banyak dari berbagai penjuru ya. Jadi nampaknya memang perlu diingatkan untuk membuat, ini sebenarnya kan di-download, di-upload lagi gitu dari fakta integritas. Karena harus ditandatangani meter dan juga ya diupload kembali. Nah, ini skor akhirnya Bapak dan Ibu. Untuk portofolio ini catatan khusus karena portofolio itu sebenarnya hanya 1/7 ya Bapak dan Ibu ya. 1/7. Karena apa? Video dan rangkat itu 6. Bisa 3-3 ya 6. Tapi kalau portofolio itu hanya 1/7. Kalau yang pembelajaran tadi 6/7. Sehingga Bapak dan Ibu nanti nggak usah terlalu khawatir ya. Nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolionya tadi ya 1-4 itu dikonversi ya dan tidak kosong, dikonversi secara otomatis. Maka ini dikalkulasi seperti ini ya. UKIN portofolio kalau skornya 30, portofolionya UKIN-nya 90, itu nanti nilai akhirnya sekian, 81,43. Karena ini dijumlahkan dibagi 7. Ya kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu. Karena ini dikonversi dulu ya yang UKIN portofolio ini. Skornya adalah skor berapa skor lulus? 70. Ya masih sama 70. Ini 71 kan, berarti tetap lulus ya. Karena 70 skornya. Begitu Bu Kaprodi yang bisa saya sampaikan. Nah, sudah sampai scoring dan insya Allah Bapak dan Ibu akan melaksanakan mulai besok pagi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan mudah-mudahan semuanya bisa lulus 100%. Kemudian nanti mohon izin Pak Dekan, teman-teman yang sudah menyiapkan TO-nya juga mudah-mudahan nanti batch 1 ini bisa mulai TO lagi setelah mulai besok ya, mulai hari ini sudah bisa TO lagi karena mereka sudah selesai UKIN-nya, tinggal persiapan UP ya, uji pengetahuan yang kita buat TO sampai berapa 11 kali ya, harapannya
memang di awal itu sudah kita pemanasan. Nah, mulai setelah dia selesai UKIN ini kita drill, nanti kita percepat, jadi per minggu kita lakukan tryout dan bedah. Sehingga masih ingat ya, karena sebentar lagi mau dipakai ujian. Jadi masih ingat, mudah-mudahan nanti banyak yang lulus dan bisa 99 sampai 100% ya Bu ya. Bu Lolo, karena dulu kita pernah mencapai 98% ya PAI. Tahun 2021 itu 98%. Maka mudah-mudahan tinggal 2% ini kita carikan cara, yaitu dengan dilakukan tryout sebanyak 11 kali. Kalau sudah di tryout 11 kali kok masih belum lulus 100%, itu ya tentu ada banyak pihak yang harus diperhitungkan dan diperhatikan. Maka dari itu mudah-mudahan kita iringi dengan doa, semoga mereka bisa lulus, baik itu UKIN maupun UP-nya 100%. Kira-kira begitu ya Bu Lulu ya. Ini Iya, Pak mudah-mudahan Swadi. bisa tercapai atas dukungan dan semangat dari para bapak. Terima kasih saya aturkan dan mohon maaf bila ada salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima 45 kasih menit ya. Pak Swadi atas materi yang telah disampaikan. Ini kemungkinan ada yang bertanya, ada Prof. Emma. Monggo Prof. Emma kalau ada. Ya, saya mau nanya sedikit saja agar ada penyamaan persepsi. Nggih, Jika nggih. jika memang karo nyanyi ben gak ngantuk. Nggih. Ya, jika ini kan ada RPP, materi ajar, EKPD, media, instrumen. Setelah kita lihat kok mereka ada 3 misalnya, berarti kan kurang 2. Nggih. Nah, ini yang akan memberitahu itu dosen, guru, atau panitia. Wah, ini kurang gitu. Itu yang pertama. Nggih. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa merubah nilai? Misalnya sekarang kan 4, besok 4 misalnya, berikutnya. Terus hari ketiga kita ingin menselaraskan gitu misalnya. Oh ini kurang 1 poin, oh ini kurang, itu bisa nggak? Apa ketika kita ngeklik hijau itu sudah apa namanya? La yughayyir abadan. Tidak merubah, tidak bisa dirubah selama-lamanya atau bisa. Yang kedua. Yang ketiga itu, apakah sebelum menilai kita, misalnya saya itu kan dengan Pak Zulhak ya, apakah perlu diskusi dengan Pak Zulhak terlebih dahulu, misalnya dengan dengan guru, biar kita ada kesepahaman atau atau sendiri-sendiri. Ya 3 itu aja saya yang ingin sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Prof. Mohon jawabannya Pak Swadi. Ya, nuwun Prof. Ini Prof. Emma. Satu ya, kalau ada yang kurang itu sebenarnya sudah nggak bisa diperbaiki karena sudah di-submit. Nah, tapi kalau ada yang nggak bisa dibuka, itu sebaiknya melapor ke pengelola. Wah, ini nggak bisa dibuka ini linknya, reviewnya nggak bisa dibuka, nggak bisa koreksi nih. Itu nanti melapor ke pengelola, ada Bu Kaprodi dan Pak Sekprodi. Ini nanti tinggal dihubungi karena sebaiknya Bapak Ibu tidak menghubungi langsung ke mahasiswa karena biar yang menghubungi pengelola. Karena nanti Bu, biasanya ada yang begitu. Nanti kalau terpaksanya ya tetap nggak bisa, dicari jalan lain juga nggak bisa. Biasanya Bu Kaprodi akan cari jalan keluar ya. Nanti seperti apa jalan keluarnya, monggo nanti Bu Kaprodi akan memberitahu kepada para Bapak Ibu penguji yang bermasalah. Dalam hal ini misalnya tidak bisa diakses ya, tidak bisa diakses. Nanti kan ada nomor kontaknya. Nah, nanti bisa dihubungi ya Bu Kaprodi dan Pak Sekprodi. Nah, tentu saja kalau nanti tadi ya lampirannya nggak ada ya sudah ya dinilai ya sesuai yang ada itu aja Bunda. Nggak perlu dianu lagi ya sudah karena kalau dihubungi lagi nanti repot nanti nggak bisa dirubah lagi, dia nggak bisa
nggak bisa nyusulin karena udah ditutup, di close sistemnya. Jadi yang bisa hanya nggak bisa ya karena sudah ditutup nasional. Kalau sudah begini itu sudah penilaian nggak ada yang bisa masuk, ya nggak ada yang bisa masuk. Kemudian yang kedua, nilai itu hanya bisa dilakukan pada hari itu juga. Kalau sudah lewat hari, sudah ditutup. Sama tadi. Kalau sudah hari besok penilaian atau hari ini sudah terakhir, tradisinya itu kan dikasih jeda 1 hari. Itu untuk ngawekani bahasanya itu. Kalau ada yang bermasalah seperti nggak ngupload apa itu Bu tadi ya, itu diberi toleransi di hari ini sudah ditutup. Ya kalau sudah semuanya ini sudah langsung ditutup, semuanya close, besok langsung diuji, tidak ada lagi data yang dibuka. Nah dari situlah maka nanti kalau menilai itu ya yang bersangkutan hanya bisa dinilai pada hari Kamis. Nanti sudah Jumat dia sudah close, sudah tidak bisa lagi diubah-ubah. Nah, barangkali kalau masih dalam hari yang sama, itu masih bisa direview lagi. Wah, tadi kok kurang tinggi ya? Oh, ketinggian ya? Itu masih bisa, Bu. Saya pernah mencoba, sudah selesai saya nilai, saya ubah lagi, masih bisa, tapi di hari itu. Lewat hari sudah mboten sakit. Makanya yang ketiga ini betul. Apakah saya harus diskusi dengan teman sejawat penilai? Tidak mengapa Bapak Ibu. Biasanya itu skornya itu sejauh yang saya lakukan selama ini mirip-mirip. Kalau masing-masing membuka berkasnya. Jadi terkadang kalau dilihat berkasnya itu gurunya juga menilai misalnya nggak sesuai ya tidak dinilai. Sementara kita menilai full padahal itu harusnya nggak sesuai. Nah, itu nanti biasanya terjadi seperti itu. Nah, nanti begini, Bu. Kalau sudah kita nilai, kok rata-ratanya itu terlalu jauh, nah baru nanti bisa berkomunikasi. Jadi, kalau siapa yang duluan, nanti misalnya kok guru pamongnya duluan, dosennya menilai terakhir, kemudian setelah dinilai kok rata-ratanya jauh, nah ini bisa komunikasi. Jadi selagi rata-ratanya masih bisa masuk, saya kira enggak apa-apa. Margin kan itu nggak bisa ketahuan Bu marginnya, karena itu rata-rata ya, rata-rata. Jadi kita bisa bayangkan kalau menilai 10 kok yang kanan 5 berarti lawan partner kita hanya menilai 0 atau belum menilai. Tapi kalau kita menilai 50, kok di kanannya itu kira-kira 55, misalnya ya, di kanannya itu 55 rata-rata berarti ada poin 5, berarti teman kita menilai 60. Ya, teman kita menilai 60, kita menilai 50, kan nanti yang kanan akan muncul 55. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa, 55 kan masih marginnya 10 ya, masih boleh lah. Maka dulu pernah marginnya berapa? Paling tinggi 20, karena dibagi 2 kan 10. Gitu. Tapi sebenarnya tidak harus begitu ya Bapak Ibu, asal dia sudah masuk ya marginnya 0,5 itu ya 5 itu kan berarti 10 ya, marginnya 10. Dosen menilai 50, teman guru menilai 60, itu nanti pasti rata-ratanya 55. Biasanya begitu. Atau sebaliknya, kita menilai 70, guru pamong menilai 75, itu biasanya nanti akan muncul 7,25. Atau sebaliknya. Jadi prinsipnya begitu Bapak Ibu. Kalau nanti insya Allah tidak ada masalah. Kalau memang kok selisihnya jauh, misalkan di atas 5 gitulah ya, kita sepakati ya. Kita sepakati kalau di atas 5 mungkin bisa saling tiktokan. Nah, tapi kalau masih di atas 5, biasanya Bapak Ibu dosen yang menyesuaikan. Ditambahin atau dikurangin gitu ya Pak Setio ya. Biasanya kan suka begitu ya. Wah ini kok marginnya terlalu jauh ya kira-kira ya. Mungkin kita menambahkan atau mengurangkan
Terkadang kan kita menilai apa istilahnya mengapresiasi dinilai 0,01, ya udah dinaikkan 0,09. Nah, nanti kan lama-lama marginnya bisa nututi ya kira-kira biar tidak gitu, biar tidak terlalu jauh. Sebaliknya ya Bapak Ibu guru, nanti kalau menilainya juga, dan kan terkadang kan kita nggak tahu dosennya murah atau kita yang mahal, ya itu kan nggak tahu ya kira-kira. Maka monggo lah nanti dikira-kira lah. Kalau menilainya pas bareng, saya pernah menilai itu bareng. Menilai bareng itu nggak pernah ketemu. Saya mengubah, dia juga mau ngubah juga. Itu berubah bisa 2 kali gitu, Bu Kaprodi. Jadi, duh, ini dia sedang menilai juga ini ya. Jadi ada pergeseran begitu. Nggak apa-apa, monggo. Karena nanti kalau sudah ketemu marginnya, misalnya margin rata-ratanya 10 kan berarti 5 ya. Kalau ada selisih di kanannya itu 5 ya masih lebih dari 5 mungkin bisa saling tiktokan lah. Gitu biar biar terjamin ya Bu Kaprodi ya. 2,5 rata-rata 2,5 atau 1,5 itu rata-rata begitu ya. Yang saya amati begitu. Dan itu masih bisa diubah selama hari itu juga. Tapi kalau sudah pindah hari, sudah ketutup sistemnya. Otomatis, jadi sudah nggak bisa diubah. Jadi selama masih dalam 1 hari, masih bisa diubah. Maka memang bagusnya strateginya itu ada yang sudah menilai duluan. Nah, itu ada strateginya begitu, Mbak Lu. Dan nilai pagi sudah menilai duluan, sehingga nanti nilai belakangan itu bisa menata, bisa mengatur. Oh ini berapa ya idealnya, itu bisa begitu ya. Itu saya kira yang selama ini kita lakukan seperti itu. Termasuk Bapak Ibu nanti kalau ada kendala kesulitan, tidak bisa menilai, baru bisa menilai itu misalnya habis Isya, itu juga harus sebaiknya memberitahu panitia, tim pengelola ya, karena pengelola itu ya dakdikduk ya, ketika Isya itu belum masih kosong itu Bu Prodi, Bu Kaprodi. Isya masih kosong belum dinilai itu juga ketir-ketir itu, karena nanti kalau listriknya mati, kalau orangnya pergi, ini kita mantau terus itu Bu, ini gimana ini? Ada pergerakan enggak ini? Kalau ada pergerakan, alhamdulillah diundang ada pergerakan, tambah 1, tambah ini ya. Tapi kalau stagnan nggak ada pergerakan, mesti kita telepon. Ini udah dinilai belum? Kira-kira apa yang bisa dibantu? Gitu Mbak Lu. Jadi siap-siap aja membantu Pak Suwadi menilai ya. Ya, Pak. Ya itu. Karena kalau nggak ada pergerakan, tapi kalau ada pergerakan ya bolehlah. Kan kelihatan tuh Mbak Lu ada pergerakan nambah 1 itu bisa dilihat. Dari sistem Mas Siska Manu bisa dilihat. Ya dari Kaprodi bisa melihat. Oke, saya kira begitu Bunda, sudah tiga-tiganya sudah oke. Mungkin ada lagi yang Matur belum nuwun, nggih, kami sampun. sambung. Alhamdulillah sampun terjawab nih, Prof. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi atau cukup Bapak Ibu? Kayaknya sudah cukup jelas ya. Nanti untuk secara teknisnya akan Tanya, Mbak. Assalamualaikum. disosialisasikan. Oh, Pak Rinduan? Ya, Monggo, Kang to Mas. the point tanya ke Pak Suwadi. Oh, nggih. Pengalaman beberapa tahun ini, adakah persentase kegagalan mahasiswa di UIN? Itu pertanyaan pertama. Ji, Yang kedua adalah pengalaman beberapa tahun di sini terakhir ini, adakah asesmen terhadap kita sebagai penilai, baik dari dosen maupun guru pamong, bahwa penilaian kita dianggap tidak valid atau tidak reliable begitu. Terima kasih. ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk nilai ini, nilai UKIN itu secara nasional itu ada Pak. Secara nasional itu ada pernah itu 9 orang enggak. Sebenarnya 9 tidak lulus itu bukan karena belakangan ya, belakangan. Kalau dulu pernah ada karena kesalahan menilai. Lag-nya terlalu jauh, ya jaraknya terlalu jauh. Tapi belakangan sudah tidak, lebih disebabkan karena persoalan individu mahasiswanya. Itu ada 9, terakhir itu ada 9 yang nggak lulus.
ada lagi berapa, 5 atau berapa, kisarannya nggak banyak Pak. Tapi itu lebih karena mahasiswanya nggak bisa nggak bisa apa ya, upload nggak sempurna, kurang karena kondisi kesehatan, lebih kepada karena faktor-faktor post major ya sebenarnya, lebih ke apa ya, ada kendala individu. Kemudian kalau yang di ini Pak, secara nasional memang tidak ada Pak untuk yang asesmen untuk, kalau yang di UP itu ada Pak. Di UP itu kalau butir soalnya itu tidak valid, itu dikasih bonus. Dibonus, dibonusi ya Mbak. Kira-kira kalau dulu waktu sekolah itu, ya ini soalnya nggak valid, masa semua semua mahasiswa menjawab salah. Kis yang salah soalnya. Apa jawabannya? Nah, itu kalau yang di UP itu ada, Pak, yang Bapak maksud. Tapi kalau yang di UKIN, ini karena itu dokumentasinya ada di fakultas, meskipun datanya sentral nasional ya, tapi kan lebih kepada kebijakan fakultas, karena UKIN itu di fakultas sebenarnya. Kalau yang UP yang di Kemendikbudnya di nasional. Maka ini kita belum ada, tapi ini bagus Pak Ridwan. Saya kira ini penting ya untuk memberikan feedback ya, apakah penilai itu betul-betul menilai sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Ini saya kira juga, tapi sampai sekarang belum Pak Ridwan, mohon izin, sampai sekarang belum. Biasanya itu yang tidak lulus UKIN itu pernah dilacak dulu. Dilacaknya itu yang terjadi adalah gap antara dosen dan guru pamong itu terlalu jauh sehingga nggak memenuhi angka 70, sehingga tidak lulus. Tapi kalau belakangan ini gap-gap seperti itu sudah terjembatani, sehingga problemnya hanya tinggal problem mungkin tidak ikut atau kurang atau sakit atau apa, sehingga dinyatakan tidak lulus secara nasional. Gitu Pak Ridwan. Tapi bagus sekali tadi. Suatu saat nanti akan kita sampaikan gimana ya caranya jika para penilai itu diberikan feedback melalui tadi ya. Kalau ada, dulu sudah pernah ya dulu, tapi ya sudah baik-baik itu Pak Ridwan sekarang. Sudah menilainya, sudah punya strategi yang jitu. Sehingga sebenarnya sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan ya. Termasuk scoringnya juga sudah masuk standar semuanya. Begitu Pak Ridwan. Oke, gitu ya Pak Ridwan. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena sudah cukup malam gitu. Pas Eh, jam 9 Mbak, iya, kurang 1 menit. iya kurang 1 menit. Cukup ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Swadi atas Sama-sama. materinya yang sudah disampaikan. Ini sudah menjadi pemahaman kita semua ya Bapak Ibu. Untuk penilaiannya sudah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nuwun sewu, adakah yang nanti bisa dikirim ke grup materi tadi? Gitu. Saya tadi ngaji dulu, jadi terlambat ini. Sebagai makmum masbuk, saya butuh data yang bisa saya rujuk. Matur suwun. Oke. Ya, mohon berkenan ya Pak Swadi untuk Nanti saya sampaikan kirim ke materinya dikirim. Bu Kaprodi nggih. Oke. Ya, terima kasih Pak Swadi. Nah, berikutnya karena sudah malam, kita langsung saja untuk melanjutkan sesi berikutnya yaitu untuk sosialisasi sistem yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Prodi, beliau Bapak Muhammad Ishak. Kami persilakan Pak Ishak. Monggo. Oke, terima kasih Bu Rahmatul Lulu Isnaini, Bu Kaprodi, mohon izin Bapak Ibu, Pak Suwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin yang pertama yang kami hormati Profesor Dr. Sigit Purnama, MPD selaku Kaprodi, Bapak Dr. Adi Suwadi, SAG MPD MPD, selaku narasumber Kaprodi Prode 2021-2024. Mohon izin Pak Suwadi, mohon bimbingannya.
Ibu Dr. Haja Endang Sulistiawati MPDI selaku Sekprodi 2021-2024 dan Ibu Dr. Rahmatul Isnaini SPDI MPDI selaku Sekprodi periode 2004-2028. Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Guru Pamong, mohon izin saya mungkin cepat saja. Yang pertama boleh kami informasikan untuk plotting sudah kami selesaikan. Ada tinggal 3 mahasiswa yang ada kendala. Insya malam ini kita eksekusi tindak lanjut. Sehingga kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu penguji dan gumong untuk mencoba login, kami silakan dicoba dengan akun yang sudah pernah diberikan masih sama sesuai dengan yang sudah kita share. Nanti jika ada kendala, Bapak Ibu bisa menjapri saya misalnya atau Bu Lulu atau Bu Indah masih standby untuk nanti membantu misalnya dulu sudah diganti lupa kami bantu mereset supaya bisa login dengan akun defaultnya. Saya tadi sudah disinggung Pak Suwadi tentang aplikasinya, mungkin saya share. Ini misalnya saya tadi sudah izin dengan Pak Mujahid, saya pakai untuk contoh gitu ya. Sebentar. Sudah kelihatan nggih? Dereng? Belum. Belum, sebentar, Ya, sebentar. kelihatan masih kelihatan. Sebentar, saya pilih yang mana banyak yang dibuka. Kopiahnya aneh itu. Mohon izin, Itu Prof. ciri khas Prof, trademark. Oke, tadi sudah di-share juga dengan Pak Swadi, linknya nanti juga kami akan share juga di grup untuk misalnya membantu lebih cepat mengaksesnya. Jangan lupa kliknya, pilih yang penguji. Ini misalnya Pak Mujahid. Oh, Sebentar, saya inputkan. Kita lihat yang hasil apa plotting yang sudah kita lakukan. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu, semoga kelihatan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Swadi, ada dashboardnya, kemudian berapa kuota ini mahasiswanya yang akan dinilai. Tampilannya sudah seperti ini basis apa by name mahasiswa. Nanti ada yang biasanya 2 slide nggih. 2 slide ya gitu. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan ada 2 penilaian, nggih, portofolio dan pembelajaran. Kemudian kalau nanti pembelajaran disorot akan muncul RPP dan PP. Tinggal nanti dipilih mau menilai yang mana sesuai jadwalnya. Terus misalnya ini portofolio kita klik akan muncul menu seperti ini juga. Misalnya kita mau lihat aktivitas tinggal diklik saja. Kalau kami sarankan di open new tab ya, karena supaya tidak mengganggu tab yang sudah kebuka, jadi nggak ketumpuk gitu. Jika tidak berkenan download nanti malah kebanyakan file yang ada di laptop Bapak Ibu penguji sekalian. Tuh, kemudian misalnya ini dokumen 1 penelitian publikasi. Seperti ini, sini sudah ada notif akan dimulai tanggal 24 Oktober. Ini saya kira sama kalau mau lihat rubrik, sebaiknya nanti ketika kita pilih rubrik, ini akan muncul download, open new tab, close, pilih yang open new tab saja supaya tidak mengganggu aplikasi yang sudah Bapak Ibu buka untuk penilaian dashboard penilaiannya. Nanti terus di close, tinggal nanti pindah-pindah ke tab yang tadi portofolio begitu untuk tidak buka ulang begitu ya. Termasuk misalnya berkas, tadi disarankan preview. Tadi saya coba langsung open new tab itu ada yang berhasil, ada yang terkendala. Namun demikian, jika terkendala, Bapak Ibu bisa pilih preview tetap, kemudian pilih new tab di sini, baru di close di dashboard penilaiannya supaya tidak mengganggu ruang penilaian Bapak Ibu. Artinya tidak bolak-balik gitu, tidak bolak-balik nanti. Gitu. Terus untuk kembali ke menu utama, dipilih klik aja tombol kembali, jangan yang back di
sini nanti malah kejauhan ya, diklik aja kembali sehingga kembali pada dashboard awal. Kemudian tinggal dipilih ke penilaian yang berikutnya. Misalnya ini RPP, saya kira sama nanti tekniknya bisa dilihat open new tab supaya tidak mengganggu dashboard Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu tambahannya dan mungkin yang tambahan terakhir nanti kita akan berusaha memantau setelah asar nih. Saya akan memantau setelah asar mengupdate sudah Bapak Ibu penguji sudah menilai berapa. Misalnya hari ini tuh misalnya ada 80 penguji. Eh, Setelah asar kita akan cek sudah masuk berapa, yang belum berapa. Kemudian nanti kita umumkan nanti melalui Bukaprodi mungkin untuk membantu mengumumkan. Kemudian sampai mulai asar sampai maghrib kita juga pantau. Kalau tidak ada progres baru mungkin kita mohon izin untuk menelpon. Biasanya begitu oleh Pak Swadi, Bu Endang gitu ya Pak Swadi. Iya. Nggih, begitu. Saya kira itu Bu Lulu yang perlu kami tambahkan untuk supaya apa ya apa lincah atau familiar di aplikasinya sehingga ini karena kalau kita klik klik apa misalnya saya kembali yang ke portofolio, kemudian berkasnya ini dibuka preview. Ini kadang menutupi ini. Di sini bisa terlihat, tapi ini kadang-kadang menutupi. Sehingga tidak bolak-balik begitu. Maka dipilih open new tab. Saya kira gitu Bu Kaprodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan kaitannya dengan sistem, mumpung masih ketemu. Besok sudah harus mengeksekusi tugasnya masing-masing. Sudah cukup mungkin karena sudah Oke, malam ini, alhamdulillah sudah harus malam sudah ini. Prof. Baik. Dan besok mohon izin Bapak Ibu kalau misalnya untuk penilaian kami harapkan memang jam 17 itu paling maksimal. Karena memang ada jeda waktu untuk kami bisa melakukan pemantauan begitu nggih Bapak Ibu agar tidak terlambat untuk proses penilaian karena kita memang bergantung pada sistem tersebut. Gitu dan mohon izin nanti misalnya kalau ada sesuatu hal kami untuk menelpon gitu. Dan juga jangan sungkan-sungkan kalau memang berkasnya itu tidak bisa dibuka, langsung saja untuk bisa menyampaikan mahasiswanya namanya siapa, di kelas apa, begitu. Nama mahasiswa ya Mas Ishak ya. Nama dan akun. Oh, nama dan akunnya. Lebih Kemudian, tepatnya mungkin akun ya. Nanti kalau akun tidak Oke. bisa tertukar. Oke, akun. Kemudian apa yang berkas yang tidak bisa terbuka nanti akan kami konfirmasikan ke mahasiswa tersebut gitu. Kalaupun memang benar-benar tidak bisa dibuka, itu biasanya disusulkan secara manual begitu, sehingga tetap ada proses penilaian begitu. Gitu nggih Bapak Ibu. Semoga besok lancar untuk bisa melakukan penilaian dan benar-benar hasilnya bisa maksimal untuk membantu mahasiswa kita semuanya agar bisa lulus 100% sesuai harapan kita bersama. Ya, Baik, kalau Mbak. sudah tidak ada pertanyaan. Tanya. Oh, nggih, Pak Sedio. Ini terlambat juga. Oh, nggih. Linknya yang mungkin tadi apa ya? Oh, nggih, nanti kami sampaikan di grup, Pak Sedio. Oh ya. Kemudian dengan username dan passwordnya ya, Mas Ya, Ishak. sekalian itu. Nggih. Lupa. Kayaknya juga ya, ada yang tidak tersimpan juga gitu. Iya, matur nuwun. Sami-sami Pak Sedio. Baik, Bapak Ibu. Semuanya aja Bu ya. Iya, semuanya Pak Usman. Ya, Baik. semuanya. Ya Allah. Berarti izin Bu Kaprodi nanti kami karena daftarnya banyak biar kami siapkan untuk yang menguji saja. Bentuknya Excel atau PDF Bapak berkenan apa Bapak Ibu? Kayaknya lebih mudah Excel nggih Ya, untuk Excel ngopinya. Excel aja nggak apa-apa. Untuk ngopinya siap. Nggih, terima kasih. Kita mau bisa menilai setelah tahajud ya? Boleh Pak Zainal. Jadi mulai jam berapa boleh nilai itu? 00 lebih. Ya, setelah 00 Pak. Iya. Setelah 00 ya, berarti. Ya, pokoknya tanggal 24. Setelah tahajud Kang Kawim. Setelah tahajud. Oh. Ya Baik, wes. matur nuwun. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan kehadirannya untuk hadir malam hari ini. Saya kira cukup untuk
kita sudah merefresh bersama kaitannya dengan penilaian UKIN. Sekali lagi semoga sukses, lancar, dan mahasiswa juga lulus 100% untuk UKIN sampai nanti pada tahap UP gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Atur Swati. nuwun, Pak Swadi, Bapak Ibu semuanya. Mas, sama-sama. Izin Terima kasih. Satu Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama. Ngantuk aku. Monggo istirahat. Saya kirim ke Kesehatan. ya Mbak Lu ke grup Pak Swadi. Japri ya. Nanti Pak Swati nanti ini Bali apa? Halo Kang Saif. Pak Saif. Bukan Inspire sampai malam. Saya kemana-mana ini. Pak Mujahid udah pulang. Pak Said. Ya, aku tadi nyimak di HP. Minta berkatnya Pak. Loh, jalan piro apanya loh. Berkatnya nganggo daun jati ora. Daun jati ono ngarepan. Kira bungkus. Loh, nganggo daun jati ini nikmat loh. Iya, betul. Oh, itu ada tara itu. Iya, alami itu sekarang malah di ratu nganggo abang sih ngene malah enak loh, guys. Enak meneh Pak Jahit buat pecel ditum nganggo daun jati. Sedep. Iya. Jadi ndokone diwale ora sing sing ono lugute kae lho. Ya diwale. Gua telan dimakan. Ya ora, nek dikone ya lengket ya nek sing sing dhuwur. Posine kok dhuwur kae iso lengket, tapi nek sebalik ora. Ning bandara Adi Sucipta ya, Nia itu ada nasi berkat, Pak. Sebelah itu Mbak Lu, sebelah kiri. Bungkusnya apa? Nudung jati. Nudung jati. Nasi berkat. Nasi berkat. Diingat dibungkus apa? Dibungkus dong jati apa dong gedang? Cuma Pak Jai, ternyata dong jati tapi dalamnya dong gedang. Wah. Jadi ya dong gedang ya loh, dong gedang ya sedep loh ya. Kolaborasi ya. Langka sekali. Kalau nek tuku bubur sing nganggo godhong gedang kae, gedang-gedang nggo suru kae enak. Ya. Lah nek kira nganggo suru sekalian enak, surune gopet dijikuk neng. Nyuwek. Jadi aku nek tuku bubur kok isih nganggo dong gedang kae malah seneng. Iya. Kalian godongnya dienggo suru, enak. Enak. Sekarang udah jarang, Pak. Gonku mbene isih ono tapi resiki wonge gerah iki sudah dodol wis dene nganggo kertas kabeh. Ya iya. Terano ya. Nebenya kertas minyak terus dilapisi gedang-gedang kuwi, wah nikmat. Kertas mame dengan gusuru. Gusuru. Rasa ngisai. Ngiritake to? Kan organik. Ngiritake to? Iya, rasa ngisai rasa. Tapi karena jarang yang mahal daunnya sekarang, Pak. Iya. Karena jarang yang mahal. Ayo, apa kuwi? Ya nek kertas praktis. Saiki nek dong gedang ya rada angel to iki kan. Enggak pondok. Bener kuto. Nggih. Enggak ada kebun. Karena kebun ning desa bangun rumah kabeh sana. Jarang godhong. Nek Klaten sakit ya dulu ya. Dalam? Nek Klaten sakit ya. Udah jarang juga, Pak. Ditanduri rumah, Pak. Iya. Lulu. Iya, Pak. Mbak Endang janjian jam berapa? Yang apa, Pak?
besok apa lusa? Besok hari Kamis setelah zuhur. Iya Pak Iska Besok ya. ya? J. Insya Allah. Oh, oke. Kita tempatnya di mana sih? Di ruang rapat dekan apa di Sambilegi kemarin tuh? Sambil lagi wae no. Rencananya sambil lagi. Oh, Sambilegi. Kalarmu Nah, kan sambil lagi. Tadi udah saya ke sana Pak. Terus Tuh tak jam urep-urep berapa? ke lampu nih. Yo iya jenengan kan biasanya koetan to mampir to yo. Ya. disaponi sike. Ampuni. Makanya Mbak Malah Mbak Lulu ki motore tinggal ning Lempuyangan yo, ora ning bandara. Itu anu Mas Rizka, cleaningnya saiki Nggih. beda. Cleaningnya saiki Oh. bersih Hmm. saiki cleaningnya. J. Diganti apa ganti orang atau Ganti paketnya yang orang. sama? Ganti orang kita anu. J. Si siaran. Oke. Nyuwun pamit ya kula. Oke, Pun Siap Pak sami-sami. Swati, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Pak Yusuf. Pamit Pak Yusuf. Ya ditutup aja Mas Ishak. Siap. Takut Izin ya ada Pak yang Mujahid. ketiduran Kalau nanti enggak. Harus tuh bebas Izin, monggo, Mujahid. tetep kena ngobrol ya kena. kalau enten tas enten PR3 kalau beres riyen. Nggih, Ya, sekian. karena Pak Ishak, Assalamualaikum. Pak Ishak. Anda Mas Yaska Yang mau sing anu beres ta? Sing Bon. telu mau? Ini ki ajeng kula beres. verisi badan niki setelah niki kula verisi. Oke. Ya diberes. Siap. Nggih, assalamualaikum. Sebentar. Piye? Yang Pak Ihsan tadi juga udah buka kan, coba buka. Heeh. Mungkin ada satu yang belum masuk. Kalau yang diumumkan Pak Mujahid katanya kan 15 Nggih. nilainya. Nggih, mangke kalau Kalau cek yang ke kan masih 14 gitu. Siap. Oke. Sebetulnya ada yang 14, ada yang 15 sih. Nanti Pak Ihsan saya cek dapat 15 apa 14. Iya. Ya, Nggih. tadi kan ada beberapa yang 14 cuma sedikit. Nggih. Aisyah termasuk yang 15. Betul, Oh, betul, siap. Mas. Nggih, siap. Oke. Ben anu lho engko Mas Siska. Nggih. Dicocoke nggon karo nggon rekapan ku lho, rekapan sing Nggih. kotak tengah gede wi Nggih. kita rekapannya. Nggih. Nek rugi kuwi engko dicek ya. Kalau masalah nanti dapat mahasiswanya lagi, mohon dimaafkan dulu Pak Mujahid, nggih. Gimana? Kalau misalnya plottingnya dapat mahasiswanya lagi, mohon dimaafkan. Ya. Ya asal rakonangan anu we panas we, ora masalah. Nggih. Nggih, Bon. Jane Kalau ya tetep anu. riyen. Hah? Nggih. Nggih, Bon kalau tetep riyen nggih, kalau nonton telepon Ya, sudah. oke. Sampun Mbak